kepada sahabat. Atau sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni, wahai Rasulullah, tolong dong berikan kabar kepada aku tentang satu kebaikan. Sahabat tidak melewatkan Rasulullah sendirian, maka rindunya para sahabat karena tahu persis pentingnya nasihat, maka sahabat senantiasa mendatangi Rasulullah ketika dalam sendiri kemudian meminta nasihat. Oke. Makanya itu kalau melihat buku malah lagi sendirian datang buku malah, tolong nasihati saya. Maka ketika ibu meminta nasihat dan buku malah memberikan nasihat, maka dua-duanya orang yang terhindar dari kebinasaan. Buku malah mudah. Kalau ada temannya, tolong nasihati saya buku malah, gampang saja. Sampai yang penting istiqomah, ngaji terus, rajin, selesai. Maka dua orang itu sudah termasuk orang yang keluar dari kebinasaan. Jadi jangan pelit ketika temannya meminta nasihat kemudian diam saja. Tolong nasihati saya dong, saya nggak bisa ngasih nasihat. Ini orang yang pelit. Nasihati saja. Kalau ada temannya datang, Bu, tolong nasihati saya. Nasihati aja. Asalkan itu kebaikan. Hidup itu jangan boros-boros. Nah itu misalnya. Itu juga nasihat. Nasihati kebaikan. Maka untuk mengeluarkan diri kita dari kebinasaan, wajib ada saling menasihati. Ini pentingnya. Maka jangan gaduh ketika kita kalau ada orang memberi nasihat kepada kita. Ya, masih ingat nasihat saya ketika itu pertemuan waktu lalu, ketika mengakhiri, apa nasihat saya? Jangan duduk dengan temannya yang sudah dikenal namanya. Kenapa? Jangan duduk dengan sudah kenal temannya. Bahwa sudah kenal ini, kok belum ya? Cari tempat duduk yang disampaikan kita nggak kenal namanya, sehingga pulang kita membawa oleh-oleh yang sangat berharga. Nama kita kantongi sampai ke rumah, masya Allah. Hari ini saya mendapatkan sahabat baru, nama baru. Siapa tahu nama itu yang nanti akan membantu menyelamatkan hidup ketika di akhirat. Ya. Maka jangan duduk ya itu aja dengan temennya ya kemarin aja. Nah inilah pentingnya kita, Bu. Pentingnya kita mematri nama sahabat kita itu benar-benar kita ingat. Kenapa sih kita harus tahu sahabat kita, nama orang-orang terdekat kita, teman-teman kita? Karena sunnahnya ketika kita itu berdoa, kita menyebut namanya dan kemudian kita tidak memberitahu orangnya, maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimithli. Itu sunnahnya, Bu. Maka sebutkan namanya, doakan orangnya, dan jangan beritahu orangnya, maka itu akan mendapatkan doa dari malaikat. Karena perintah juga dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, ya, inna akramakum indallahi apa namanya? Ya ibadah inna khalaqakum min dzakarin wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita disuruh untuk lita'araf, saling kenal mengenal. Maka inilah pentingnya. Ibu harus tahu namanya satu sama lain. Sudah duduknya ini di samping orang yang tidak kenal. Mungkin kenal sama sebelahnya, baru kenal sekarang atau sudah dari kemarin. Oh masya Allah. Ya, karena baru perlu diajak ditemani, ya, supaya hatinya tenang. Masya Allah, ini baru sekali hadir. Siapa namanya? Bu Jani. Masya Allah, Bu Jani mudah-mudahan istiqomah. Tinggal di mana Bu Jani? Ada lagi yang baru datang hari ini?
Selain Bu Yani, siapa namanya? Bu Puji, Insya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Ada Bu Yani, ada Bu Puji, ada 2 orang yang hadir ya. Anggota baru, mudah-mudahan istiqomah, kita doakan ya kebersamaan kita. Ada lagi baru. Oh, sudah nggak asing kalau beliau ini ya. Hanya lama nggak muncul saja. Ya, alhamdulillah sekarang beliau sudah bisa bersama-sama kita kembali. Ya. Inilah pentingnya. Kenapa kita harus buat tawasul bil haq? Cari orang yang bisa menasihati kita. Jangan hanya bisa menasihati kemudian tidak mau diberikan nasihat. Karena kalimat wa tawasau bil haq itu menunjukkan antara menasihati dan memberi, antara menerima nasihat dan memberikan nasihat. Dua-duanya harus kita lakukan. Jangan hanya kita ini menerima nasihat tapi tidak mau memberi nasihat, atau sebaliknya kita hanya mau memberi nasihat tapi tidak mau menerima nasihat. Ini satu kesalahan. Sesungguhnya ketika kita ini diberikan nasihat, maka orang itu sedang mengeluarkan kita dari kebinasaan. Maka carilah orang yang bisa memberikan nasihat. Inilah benar. Insya Allah Bu ya, 3 perkara tadi untuk mengeluarkan kita dari kebinasaan. Yang pertama, iman. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, saling nasihat-nasihati. Inilah rumus suksesnya orang bisa bertahan dengan keimanannya di akhir zaman. Ya, kenapa? Harus ada saling nasihat-nasihati. Iya, pasti harus ada. Karena suatu saat kita akan dihadapkan dengan zaman sekarang ini berdasarkan hadis Rasulullah, kita berada pada zaman mulkan jabbariyah. Apa mulkan jabbariyah itu? Kita berada pada posisi yang berdasarkan hadis Rasulullah, ada orang-orang kuat ya yang tidak berada di pihak kita. Maksudnya bukan di internal Indonesia ya, tapi secara keseluruhan. Dan ini sudah ada dalam Al-Quran, sudah disampaikan dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang memang dia sangat kuat, mulkan itu artinya penguasa, jabbariyah ya, yang diktator, jabbariyah yang sewenang-wenang. Mereka menindas Islam di mana-mana, Islam ditindas. Ya, ketika Islam itu minoritas maka ditindas. Bahkan ketika Islam itu mayoritas juga dijadikan bulan-bulanan. Kita berada pada mulkan jabbariyah. Dan kita pada posisi ini. Karena ada 2 zaman yang tersisa. Jadi kita ini berada pada akhir zaman. Kita ini berada pada posisi mulkan jabbariyah. Setelah mulkan jabbariyah, ada nanti masa khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti ada kepemimpinan ala minhajin nubuwah. Yang kepemimpinan itu nanti akan menampilkan sebagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat, yaitu nanti munculnya Imam Mahdi. Ahli sunnah wal jamaah semua sepakat ya, bahasanya nanti di akhir zaman untuk menutup zaman ini akan ada pemimpin yang adil, pemimpin yang menampilkan khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu munculnya Imam Mahdi dan orang-orang yang terpilih ya. Banyak yang mereka para ulama menyebut dengan gelar bahasanya di antara mereka itu ya mendapatkan gelar Thaifah Mansurah ya, itu kelompok-kelompok yang memberikan pertolongan kepada agama Allah ini. Dan itu nanti akan terjadi, pasti akan terjadi. Karena ini hadis yang sahih, tidak ada yang mendhaifkan. Tapi entah kapankah waktunya itu. Tapi diri kita ini, kita semua ini sudah masuk pada fase mulkan jabbariyah. Tinggal satu langkah fase itu nanti ada khilafah ala minhajin nubuwah, tentang kapan Allah a'lam bishawab. Ya, walaupun sebagian ulama sekarang mengatakan Imam Mahdi itu sudah ada. Dan Imam Mahdi itu munculnya nanti juga yang berdekatan dengan munculnya Dajjal. Yang disebut Dajjal. Dajjal itu nanti akan turun di muka bumi ini, dan Dajjal itu tugasnya Dajjal itu cuma satu. Ada yang tahu?
Dajjal itu tugasnya cuma satu, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Dajjal dan teman-temannya apa itu? Yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ketika Dajjal datang dan kawan-kawannya dari kalangan orang-orang kafir, pelindung mereka itu adalah auliya umut syaitan pelindungnya. Jadi Dajjal itu punya kekuatan besar dari Tagut, dari syaitan atas izin Allah. Dan Dajjal itu dia akan masuk ke semua wilayah di muka bumi ini. Semua termasuk di sini. Di Denpasar juga akan didatangi Dajjal. Hanya ada 2 kota yang Dajjal tidak bisa masuk. Ya. Apa itu? Makkah Al-Mukarramah, kemudian Madinatul Munawwarah. Tidak bisa masuk. Dan Dajjal itu ketika nanti datang, man yakhruju ilaiha, siapakah yang akan datang berbaiat dan kemudian murtad ikut Dajjal. Maka Rasulullah mengatakan, Aisyah, kebanyakan yang murtad nanti di akhir zaman ketika Dajjal datang itu para wanita. Jadi wanita muslim nanti banyak yang murtad ketika Dajjal datang kemudian berbaiat kepada Dajjal dan dia mengembalikan Dajjal. Karena hebatnya Dajjal sampingnya, dia tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dia dalam waktu sekejap bisa kesana kemari. Ya, kenapa? Aulia betul, dia dibantu oleh kekuatan syaitan atas izin Allah. Dan itu menjadi ujian orang-orang yang beriman. Maka kenapa para wanita itu wajib ya untuk menghafal surat Al-Kahfi 1-10. Kenapa? Dajjal itu bisa dicegah. Seseorang itu bisa dicegah kemurtadannya, khususnya seorang wanita ketika ketemu Dajjal jika dia sudah menghafal surat Al-Kahfi 1-10 di awal. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man hafidho, barang siapa yang telah menghafal 10 ayat, 10 ayat min awal di surat Al-Kahfi, 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, ausima minad Dajjal, maka dia akan dijaga dari fitnah Dajjal, akan menjaga keimanannya tidak sampai murtad kalau nanti dia ketemu Dajjal. Maka ibu-ibu wajib hukumnya setelah ibu menghafal surat Al-Fatihah, ibu wajib menghafal surat Al-Kahfi 1-10, menghafal bukan dibaca, menghafal 1-10 di awal. Maka ibu-ibu wajib hafal. Setelah ibu hafal, tidak boleh ibu menghafal sendirian. Kenapa? Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ketika ibu sudah hafal, maka ibu harus mewajibkan kepada keluarganya, orang tuanya, suaminya, anak-anaknya juga harus menghafal. Kenapa? Supaya nanti ketika ketemu Dajjal kita terselamatkan iman kita, tidak sampai murtad mengikuti Dajjal. Karena Dajjal tugasnya cuma satu, yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Alhamdulillah. Makanya sudah hafal semua kan? Surah Al-Kahfi 1-10 kan? Kalau yang sudah hafal itu tidak insya Allah, karena sudah terjadi itu nggak usah insya Allah, sudah gitu kan? Kalau insya Allah itu belum terjadi, nanti ikut nggak acara jalan-jalan rilak ke Bedugul? Karena belum terjadi maka bilang insya Allah. Itu sudah hafal surat Al-Fatihah, nggak boleh dibilang insya Allah. Alhamdulillah sudah hafal. Karena sudah terjadi. Insya Allah itu ketika belum terjadi dan kita tidak punya kemampuan untuk memastikan itu, karena hanya Allah yang bisa memberikan kepastian. Ya, ibu sudah hafal surat Al-Kahfi? Buku malah saya tes sekarang ya. Orang ini teman kita sendiri semua, bukan ada pejabat besar juga di sini. Teman-teman setiap hari ketemu juga, sedangkan ngapain grogi? Kecuali kayak orang lain yang nggak pernah ketemu, teman-teman kita semua sendiri. Ya. Hafal Bu, tolong dihafal. Inilah namanya nasihat. Kalau ada ustaz memberikan nasihat, hafalkan surah Al-Kahfi 1-10. Ya dihafal, maka kita akan menghindar dari kebinasaan. Hingga ketika nanti yang zilud Dajjal datang, anak laki-laki mengikat kuat ibunya supaya ibunya tidak menemui Dajjal kemudian kafir ibunya itu.
Seorang saudara laki-laki mengikat adik perempuannya dan kakak perempuannya diikat kuat-kuat supaya tidak keluar berbaikat kepada Dajjal. Makanya ada satu sunnah ketika kita sebelum salat dalam sholat kita mohon berdoa kepada Allah agar dilindungi dari fitnah Dajjal. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid Dajjal. Tapi tidak boleh kita ini hanya berdoa saja. Selain berdoa harus ada usaha. Apa usahanya? Menghafal surat Al-Kahfi 1 sampai 10. Jangan hanya doa-doa saja. Sama dengan orang bekerja, meminta uang, minta rezeki kepada Allah, tidak boleh hanya berdoa. Ya Allah, ya katakanlah rezeki yang melimpah ya Allah, tapi tidak mau bekerja. Cuma doa saja, ya nggak akan datang rezekinya. Maka kalau kita ini terhindar dari Dajjal, jangan hanya berdoa kepada Allah, tapi juga kita harus menghafal senjatanya tadi itu. Maka itu harus menghafal, dihafalkan, ya, supaya terselamatkan diri kita. Walaupun berat, hafal. Walaupun terbata-bata, hafalkan. Ya. Kemudian surat At-Tahrim ayat 6, kalau itu sudah hafal tidak boleh menghafal sendiri. Apa itu surat At-Tahrim ayat 6? Bahwa satu wa'alikum naro, ajak keluarga ibu, ajak orang tua ibu, ajak suami ibu, ajak anak-anak ibu, ajak adik kakak ibu, suruh menghafal semua agar selamat. Sehingga nanti di akhirat wayang qalibu ila ahlihi masrura, sehingga Allah mengumpulkan nanti di surga kita bersama-sama dengan keluarga. Ya, insyaallah dihafal ya, dihafal ya. Saya punya jamaah majelis taklim di kelas bandara. Ibu-ibu semua, umurnya rata-rata sudah di atas 50 tahun. Mereka saya wajibkan setor, wajib setiap kali pertemuan wajib setor. Apakah 2 ayat, apakah 3 ayat, wajib setor. Dan saya tulis di laptop saya, misalnya Ibu A setor 3 ayat, Ibu B setor 4 ayat, Ibu C setor 8 ayat. Namanya satu persatu ada di laptop saya, karena saya mewajibkan mereka setor. Kenapa saya bersikap seperti itu? Satu jawabannya, karena tidak ada yang memaksa mereka untuk setor. Betul Bu? Ibu dipaksa suaminya untuk setor hafalan? Enggak. Dipaksa anaknya untuk setor hafalan? Enggak. Dipaksa tetangganya untuk setor hafalan? Enggak. Karena enggak ada yang memaksa, maka saya mengganti posisi itu untuk memaksa ibu harus hafal. Ya. Kalau nggak begitu nggak bakalan hafal-hafal sampai nanti Dajjal datang beneran nggak hafal bagaimana? Ini pertaruhan iman ini. Nggak main-main surat Al-Kahfi 1 sampai 10 ini pertaruhan iman. Kalau ibu ini tetap kokoh imannya, hafalkan surat Al-Kahfi 1 sampai 10 ini. Ya, nggak boleh kita kemudian tidak main-main, apa tidak sungguh-sungguh dalam hati ini. Kenapa? Sudah hafal? Siap menghafal? Menghafal nanti ya. Hari ini menghafal, kalau perlu dijadikan game ketika ekspor lagi berdua itu. Ya, yang sudah hafal dapat hadiah misalnya. Ya. Ketika di mana di agrowisata itu ya, menghafal. Insya Allah memang begitu. Saya kemarin isi di satu tempat, saya diajak jamaah-jamaah majelis taklim jamaah saya mabit yang bermalam di masjid di atas awan, karena sebagai pernah ke sana. Masya Allah, jalannya ya, ngeri sekali, luar biasa. Kita serasa di atas awan di masjid itu, namanya di Bukit Tabuan, ya, di Bukit Tabuan. Ada acara bermalam di sana 1 malam, ya Masya Allah, luar biasanya di sana. Kita melihat apa namanya, Lombok bersama meja, karena posisinya sangat tinggi sekali. Itu kita buat itu. Ada satu acara di sana, saya bilang harus ada seperti ini ya, harus ada seperti ini untuk mengikat
kita dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara, dengan keluarga kita. Ternyata di sana itu ada sekitar 115 kakak Muslim. Yang tempat tinggalnya ada yang di pucuk sana, ada yang di jurang sana, ada yang di sana. Jauh tempat tinggalnya Muslim semuanya. Ya. Jumlahnya kemarin saya tanya kepada Bapak Khairuddin, namanya salah satu tokohnya, total semua ada 300-an. Ya, jumlahnya masjidnya ditunjuk. Ya. Nah, ada game-game, ada yang seperti tadi itu saya bilang, ada game-gamenya, anak-anaknya, remajanya, ada hadiah-hadiahnya. Desain acara itu memang semenarik mungkin, sehingga benar-benar kita menjadi akrab dalam acara-acara seperti itu. Maka memang betul saya setuju acara seperti itu. Terkadang kita ini tidak mesti harus di dalam masjid persaudaraan kita. Terkadang persaudaraan kita di luar masjid juga harus dibuktikan. Terkadang jika nanti ada ibu keluarganya yang sakit, ya, yang diberikan untuk jadwal di sana itu bukan keluarga ibu, tapi teman-teman sepengajian ibu ini. Teman-teman sepengajian ini nanti akan menjadi apa? Yang menunggu kita di rumah sakit kalau ada yang sakit. Ya, seperti itu persaudaraan. Memang sesungguhnya seperti itulah orang beriman. Kalau kemudian dia sungguhkan dulu satu sama lain saling menguatkan. Baik, terakhir saya ingin menyampaikan, kita berada di bulan apa sekarang? Ya, Rajab itu bulan ya hijriahnya. Kemudian kalau kalender Masehinya bulan apa? Februari. Biasanya sekarang tanggal berapa ini? 13. Kalau tanggal 14 biasanya ada apa? Tolong ibu lihat kembali surat At-Tahrim ayat 6. Ibu semua punya kewajiban untuk menjaga diri dan keluarga ibu dari api neraka. Valentine Day, hari Valentine, ya, tolong diperhatikan. Bahwasanya ini adalah merupakan suatu ada desuk, ya, sesuatu yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari mulai kekuasaan Romawi ketika itu yang masih paganisme sampai kemudian ini turun-temurun ya ketika Romawi itu kemudian didominasi oleh kaum Nasrani. Dan itu sudah menjadi satu ritual ya, ritual di gereja-gereja yang memang itu sudah menjadi satu yang disakralkan. Asalnya ada salah satu tokoh mereka bisa dibilang pendeta yang namanya adalah Santo Valentinus, yang semenjak itulah kemudian disakralkan dan dijadikan satu momen perayaan yang dibesar-besarkan, dan itu sudah menjadi satu tradisi turun-temurun seperti itu. Dan bahkan karena mereka ini tidak ada sesuatu yang menjadi larangan dalam agama mereka, orang-orang yang antara pemuda dan pemudi terkadang memanfaatkan ini semua sebagai ajang maksiat. Dan kita bisa melihat nanti tanggal 14 silakan dilihat orang-orang yang tidak memahami ya tauhid secara benar, maka mereka akan larut dalam hal ini. Saya ingin menyampaikan satu ayat. Tolong dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 terkait dengan ini. Al-Baqarah 120. Walam tardu ankal yahud walam nasara hatta tabi'an millatahum. Insyaallah. Allah sudah memberikan informasi kepada kita. Dan ini informasi yang benar-benar sahih ya, dan pasti akan terjadi saat ini dan selamanya. Ayat ini apa itu? Allah menyampaikan walam taradu ankal yahud walam nasara hatta tabi'an millatahum. Yahudi, Nasrani, mereka punya pekerjaan satu. Mereka tidak akan pernah rela dan ridho umat Islam itu dia istiqomah konsisten di atas ajaran. Hingga mereka berharap nanti ittabi'a millatahum. Sehingga orang-orang Muslim nanti itu akan
mengikuti pelan-pelan millatahu, apa millah agama mereka. Maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Maka jangan kaget ketika ada acara yang kemudian didesain, dibungkus rapi semenarik mungkin, kemudian disasarnya adalah anak-anak muda yang lemah iman. Ya, kenapa? Karena Allah sudah sampaikan pada saatnya nanti ada ritual-ritual Nasrani atau Yahudi yang diikuti oleh orang-orang Muslim. Karena ini sudah misi mereka dalam Al-Quran dan Allah sudah membocorkan rahasianya untuk kita. Tergantung sikap kita bagaimana menyikapi itu. Apakah ketika mereka merayakan hal seperti itu kita juga turut serta merayakannya? Kemarin, mohon maaf, lagi rame-ramenya pada saat bulan Desember. Apa itu? Tahun baru. Ya, saling ribut antara mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Sebenarnya kalau di dalam ajaran agama kita sudah sangat jelas, mengucapkan selamat Hari Raya Natal itu adalah merupakan bentuk ritual ibadah mereka dan kebiasaan orang-orang Nasrani. Maka hukumnya di dalam agama kita lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh kita ikut campur dalam agama mereka karena kita sudah punya akidah dan konsep lakum bagi kalian dinukum, ya, agama kalian. Kemudian waliyadin dan bagi kami adalah agama. Maka orang yang beriman tidak diperbolehkan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Jangan sampai orang yang mempertahankan akidah nanti kemudian dicap sebagai ekstremis, intoleran. Nah inilah terkadang ketika orang berpegang kuat pada ajaran sunnah dipaksa untuk mengamalkan dan mengikuti ajaran mereka, maka mereka sudah punya kekuatan besar meletakkan opini-opini di masyarakat. Orang yang tidak mau mengucapkan selamat Hari Raya Natal adalah orang-orang intoleransi. Dan itu sudah di dalam Al-Quran. Jangan kaget kalau mereka membuat opini di masyarakat lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram terus menerus bahwasanya menggembor-gemborkan orang-orang yang tidak mau mengucapkan selamat Hari Raya Natal adalah orang-orang yang radikal, orang-orang yang intoleran. Kita tidak usah kaget, orang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran itu adalah merupakan salah satu bentuk cara mereka untuk menggiring orang-orang Islam turut juga kepada tabi'an millatahu, pada agama mereka. Tidak usah kaget. Akhirnya orang yang lemah iman, akhirnya dia larut dan kemudian bersantai-santai, bersenang-senang, saling memberikan ucapan selamat Hari Raya Natal. Sementara Rasulullah menyampaikan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh atau menyerupai amalan suatu kaum, ya, ritual mereka tradisinya itu saling merayakan Hari Raya Natal. Itu mereka saling memberikan ucapan selamat dengan mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Maka dalam Islam itu disebut dengan tasabuh. Maka Rasulullah mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang serupa dengan amalan-amalan ritual orang-orang kafir, maka dia termasuk daripada golongannya. Nauzubillah min dzalik. Ya, resikonya besar sekali. Taruhannya iman. Seketika orang yang mengucapkan selamat Hari Raya Natal rusak imannya, rusak akidahnya, maka dia telah yabihu dinahu bi'awadin minad dunya. Ia telah menjual dan menggadaikan agamanya, kata Rasulullah. Yabihu dinahu bi'awadin minad dunya. Maka jangan sekali-kali ibu bermudah-mudah mengucapkan selamat Hari Raya Natal, karena Allah sudah beritahukan suatu saat di akhir zaman akan digiring orang-orang yang benar seolah-olah dia adalah orang-orang yang salah. Tidak usah kaget, sudah ada dalam Al-Quran. Begitu pula perayaan Valentine. Itu ada satu ritual, satu perayaan yang memang dilakukan terus-menerus secara rutin tahunan oleh orang-orang, ya,
non muslim, maka kita tidak boleh juga mengikuti perayaan mereka dan kemudian larut campur juga kepada mereka, karena termasuk tasabuh. Man tasabbaha fi qaumin fahuwa minhum. Bagaimana orang mencela kita? Kamu nggak toleransi, kamu nggak mau saling menghormati. Ibu kalau ingin tahu dasarnya bukan dari Al-Quran, ada. Kalau memberi dalil kepada Al-Quran, mereka kan nggak terima Al-Quran. Ibu jangan keluarkan dalil Al-Quran. Gimana dalil? Dalil yang membenarkan sikap kita untuk tidak memberikan ucapan selamat Natal kepada orang yang merayakannya, apa dalilnya? Kecuali di Quran. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Apa bunyinya? Ya. Tiap-tiap warga negara dijamin memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Maka orang-orang tidak boleh memaksakan kita untuk ikut kepada ajaran agama mereka. Justru yang intoleran, justru yang radikal, orang yang sedang merayakan hari rayanya kita dipaksa ikut untuk larut dalam agama mereka. Ini namanya pemaksaan. Dan ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Silakan dibuka di internet kalau nggak percaya. Ya. Jadi ada jaminannya. Kita, tapi itu sebenarnya kan bukan dasar ini, lebih daripada itu, ini menyangkut akidah kita. Maka termasuk Valentine, ya, tidaknya kita menanamkan dalam keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai larut dalam kondisi seperti itu. Apalagi nanti mudah-mudi mereka keluar bersama-sama ke suatu tempat, ya, saling memberikan hadiah sebagai bentuk kasih sayang. Mereka berdua-duaan, mereka berikhtilat untuk bisa menjadi. Yang terjadi adalah mudarat yang sangat besar. Maka ini penting ibu sekalian, penting untuk kita memberikan benteng kepada diri kita dan keluarga kita. Kalau ibu rajin pengajian di masjid seperti ini, pikirkan juga anak-anak kita. Di mana anak-anak kita saat kita mengaji, di mana posisi mereka? Apakah mereka dalam keadaan melaksanakan amal-amal soleh atau mereka dalam keadaan melakukan amal-amal salah? Ya, maka renungkan dan doakan mereka, anak-anak yang tidak ada di samping karena kita saat ini. Maka ibu yang punya anak remaja harusnya dibawa ke sini, ikut mendengarkan pengajian itu, dikuatkan. Biasanya anak-anak muda itu, anak remaja kalau dicampur dengan ibu-ibunya nggak mau dia. Makanya diadakan permata muslimah, ikutkan permata muslimah, remaja-remaja semuanya. Ya. Jadi ini saya ingin memberikan nasihat ini, tolong menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka dan jaga akidah kita, karena di akhir zaman sebagaimana pesan Rasulullah, ada dua kelompok ini yang akan senantiasa melakukan hal seperti itu. Ini yang ngomong Allah, ya, yang berfirman ini Allah, bukan kita. Jadi ayat ini tidak boleh disalahkan. Kalau ayat disalahkan maka kafir orang yang menyalahkan ayat. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 120, tolong dicamkan ayat. Suatu saat nanti ada dua kaum ini yang akan menggiring kita sampai kita itu, anak-anak kita, keluarga kita akan mengikuti agama mereka walaupun dia KTP-nya masih Islam, pakaiannya masih pakaian Islam, tapi perilakunya, kebiasaannya sudah mengikuti milatahu, agama mereka. Ini dalam Al-Quran. Maka bisa digabung ayat tadi itu dengan surah Al-Baqarah ayat 257 tadi itu. Terus menerus mereka upayanya itu adalah yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Jadi mereka punya upaya-upaya, punya usaha-usaha terus menerus seperti itu. Ya, maka tidak usah kaget kita, tidak usah kaget. Jadi kalau ada orang yang masih meyakini seperti itu, biarkanlah mereka. Kita jadi berdoakan dan memberikan nasihat. Kemudian ketika tidak mereka mengistighfari, ya sudah, antara dia dengan Allah hubungannya. Kita sudah tidak punya kuasa apa-apa, karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong diperhatikan untuk mengeluarkan diri kita dari kebinasaan. Peganglah 3 perkara yang harus ada dalam diri kita. Yang pertama,
Nah, yang kedua, soleh. Yang ketiga, saling nasihati. Carilah orang yang bisa menasihati ibu. Ketika ada orang yang datang kepada ibu berikan nasihat, sungguh ibu telah dibantu oleh orang itu terbebas dari kebinasaan. Jangan benci orang yang menasihati. Sukailah orang yang menasihati. Kemudian, ya, di akhir zaman kita senantiasa akan digoda berdasarkan Al-Baqarah ayat 120, akan dihadapkan dengan suatu situasi dan kondisi agar kita ini mengikuti milah mereka. Maka hati-hati, jaga akidah, jaga iman, dan kemudian cari orang yang bisa memberikan nasihat supaya tetap kuat iman. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.